Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Rencana pembangunan dermaga apung dan penahan sampah di sepanjang titian kawasan Kampung Hijau dan Kampung Biru terpaksa dibatalkan lantaran anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan COVID-19 di Kota Banjarmasin. Pemko Banjarmasin sejatinya tengah concern menata kawasan bantaran sungai guna menghilangkan kesan kumuh dan memperindah kota. Untuk tahun 2020, pengembangan kawasan bantaran sungai masih difokuskan Kampung Hijau dan Kampung Biru sebagai bagian dari destinasi wisata susur sungai di Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim Banjarmasin saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, Kampung Hijau dan Kampung Biru sudah menjadi salah satu tujuan wisata susur sungai hingga kawasan tersebut terus dikembangkan. Rencananya di kawasan Kampung Hijau dan Kampung Biru akan dibangun dermaga apung guna mempermudah pengunjung yang singgah ke lokasi tersebut. Selain dermaga, juga rencananya akan dibuatkan jaring penangkap sampah di sepanjang titian. Tujuannya agar sampah yang biasanya terbawa arus sungai tidak lagi masuk ke kolong-kolong rumah warga. Sayangnya rencana tersebut harus tertunda lantaran anggaran sebesar 1,8 miliar dari dana APBD dialihkan ke penanganan COVID-19. Memang untuk kawasan Kampung Hijau dan Kampung Biru ya, di tahun 2020, di tahun anggaran 2020 kemarin kita sudah menganggarkan akan membuat dermaga apung dan penahan sampah di sepanjang titian Kampung Hijau dan Kampung Biru. Tetapi karena COVID, dananya kita alihkan. Itu dananya 1,8 ya, 1,8 M. Nah itu APBD, murni APBD. Tapi kan adanya COVID, jadi dananya kita alihkan. Dermaga apung sana Pak? Kawasan, kan ada yang di Kampung Hijau sudah ada yang kecil itu. Oh. Nah karena ada di kawasan Kampung Biru, jadi melayani Kampung Biru. Iya untuk pengunjung. Dan juga ada penahan sampahnya Mas. Jadi kan sampah itu membentang kah pakai membentang di sepanjang titian. Titian aja. Ya, di sampah-sampah itu yang mengalir dari hulu ke hilir itu dia tidak masuk ke kawasan pemukiman gitu. Lebih jauh Agus menjelaskan, meski pembangunan dermaga apung dan jaring penangkap sampah tak bisa dilaksanakan, namun program lain seperti pembenahan infrastruktur dan pengecatan rumah warga di kawasan tersebut sempat direalisasikan. Mohail, Banjar TV. Di samping itu, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirin Nur beserta jajarannya melaksanakan syukuran panen raya padi lokal di Desa Karya Makmur, Kecamatan Cintapuri, Darussalam, Kabupaten Banjar. Di samping itu, jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel juga membagikan hasil tanaman hidroponik kepada 5 panti asuhan di Banjarmasin. Syukuran panen raya padi lokal di areal persawahan Desa Karya Makmur bersama Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirin Nur dan Bupati Banjar yang diwakili oleh PLT Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banjar Edi Hasbi berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan. Desa Karya Makmur, Kecamatan Cintapuri, Darussalam, Kabupaten Banjar dikenal sebagai salah satu wilayah dengan potensi lahan persawahan yang sangat menjanjikan. Panen padi seluas 130 hektar dari total 250 hektar yang ada di desa ini merupakan jenis padi lokal dan direncanakan akan 2 kali tanam dalam setahun dengan divariasikan dengan jenis padi unggul nasional. Dan luar biasa kita ketemu masyarakat di sini dan mudah-mudahan ini adalah berkah buat kita semua dan kita mendorong kita semua untuk terus bergerak, terus rajin untuk melakukan penanaman ataupun bahubah lah kita orang kampung istilahnya itu supaya kita berhasil menyiapkan untuk ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Dan kita terima kasih kepada petani di sini dan juga saya dalam kesempatan tetap mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga yang namanya protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan yang rajin dan mudah-mudahan kita tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilindungi dari penyakit ekonomi seperti ini hanya sektor pertanian. Yang lainnya tengkurap, yang lainnya tidak bisa bertahan. 2,1% hanya sektor pertanian. Petani tidak pernah dia tahu dengan kondisi
perekonomian tapi dia mampu bertahan. Nah, sehingga lahan mereka ini harus kita jaga. Kalau mereka kalau mereka bertanam, lahan yang mau dibeli, kita berikan sosialisasi. Nah, kita berikan bahwa mereka punya mata pencaharian itu hanya di lahan. Yang ini kan 250 hektar, yang terpanen 130 baru. 130 hektar. Lebih banyak dari tahun lalu atau gimana? Hah? Lebih banyak dari tahun lalu ya? Ya alhamdulillah ini bagus hasilnya nih. Berapa peningkatannya? Ya, kalau ini kira-kira sekitar 3,5 ton lebih ya. Bertambahnya ya? Hasilnya itu per hektar ya. Untuk Kabupaten Banjar sendiri selain di sini di mana-mana lagi Pak panen atau di Kabupaten Banjar Pak? Kalau panen sebenarnya sudah di beberapa sentra produksi seperti Gambut, Ketak Hanyar, Untung Baru sudah panen nih. Nah, tambah di sini juga ada kan. Jadi ini adalah bagian dari lokasi indai limparnya Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Beginilah proses panen tanaman hidroponik di sepanjang dinding bagian depan Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Jumat 28 Agustus 2020. Semuanya dikumpulkan, usai dirawat secara khusus selama 3 minggu oleh jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel. Ada 5 jenis sayuran yang dirawat, yakni bayam, kale kurli, kale nero, pakcuy, dan kailan yang enak dan menyehatkan apabila disantap dengan resep yang tepat. Salah satu jenis sayuran kailan bisa dimasak dengan lada hitam. Sayuran ini juga dinilai bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terutama di masa pandemi COVID-19. Usai panen, akhirnya semuanya terkumpul 20 kantong yang dibagikan ke 5 panti asuhan di Banjarmasin. Di antaranya adalah Rumah Harapan, Yayasan Yatim Piatu dan Duafa di kawasan Sungai Baru yang disambut syukur para pengelolanya. Terima kasih kepada Polda Kalimantan Selatan yang telah memberikan bantuan kepada kami. Semoga manfaat dan berkah, dimudahkan untuk urusannya. Kepedulian ini terus digalakkan Ditres Narkoba Polda Kalsel karena masih banyak warga yang memerlukan akibat terdampak wabah virus corona. Ahmad Makfur, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi memberikan apresiasi kepada warga Desa Tegalrejo, Kabupaten Kota Baru untuk bangkit secara mandiri, meningkatkan taraf hidupnya melalui sektor pariwisata, salah satunya destinasi Gua Batu Tunggal atau yang lebih dikenal dengan Gua Lowo. Beginilah suasana Gua Batu Tunggal atau yang lebih dikenal dengan Gua Lowo yang berlokasi di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kalumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru. Usai diresmikan Bupati Kota Baru pada Minggu 23 Agustus 2020, salah satu destinasi wisata alam di Kalimantan Selatan ini langsung diserbu masyarakat atau pengunjung. Melihat suasana tersebut, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi saat menghadiri peresmian objek wisata tersebut memberikan apresiasi atas semangatnya warga desa Tegalrejo untuk bangkit secara mandiri dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui sektor pariwisata. Paman Yani juga menyatakan dukungannya terhadap peningkatan dan pengembangan objek wisata Gua Lowo yang dinilai kedepannya bisa dijadikan satu destinasi wisata andalan di Kalimantan Selatan. Konsistensi anggota DPR ataupun kita sebagai warga masyarakat yang dipilih menjadi anggota DPRD di Provinsi Kalimantan Selatan, juga sinergitas antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kabupaten, tentu saja kita pasti akan dorong ini
Kita coba lihat hari ini kita sangat konsisten. Hari ini kita bawa beberapa rombongan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menengok proses pembukaan Gua Luwu ini. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, memang Gayung bersambut juga dengan harapan pemerintah daerah bahwa jangan sampai hanya Gua Luwu yang kita kerjakan, tetapi juga ada destinasi wisata yang lain. Katakanlah di daerah ini kan kita masih punya Mandala, kita masih punya ada Desa Pulau Panci, dan terus itu juga ada yang hutan mangrove. Nah itu yang mesti harus kita tingkatkan juga. Karena coba bayangkan ya, di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan, di 13 kabupaten kota, hanya kita yang komitmen kayaknya Pak Bupati membangun daerahnya untuk wisata ya. Nah ini bagus sekali, kita dukung, dan tentu saja kami sangat-sangat berkomitmen untuk terus mengawal ini juga. Kita sharing saja, Pak Bupati bikinkan jalan, nanti kita lengkapi apa yang kurang di sana. Wisata Gua Lowo yang berjarak 13 km dari Simpang 4 Batu Licin ini diresmikan langsung Bupati Kota Baru Haji Said Jafar Al-Idrus, ditandai dengan penandatanganan prasasti. Kepada awak media, Bupati menyatakan destinasi wisata alam ini dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Pesona Rejo Jaya. Harapannya destinasi wisata ini dapat terus berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Karena sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk mengembangkan pariwisata kita yang ada, tentunya ini sangat baik sekali. Dia ada di Kecamatan Kelumpang Hilir, ini bisa dikembangkan dan juga dikelola oleh langsung oleh desa kita BUMDes. Nah ini kita berharap dengan desa-desa yang lain juga dengan potensi-potensi yang ada ini bisa dikembangkan, karena kita ada 3 desa yang sudah mengembangkan pariwisata yang ada. Ini digunakan dengan BUMDesnya. Nah sehingga ini akan mendatangkan pendapatan untuk daerah desa yang ada, sehingga kedepannya nanti bisa melanjutkan perkembangan-perkembangan yang ada. Sejauh ini menurutnya beberapa destinasi wisata yang sudah dikembangkan di Kabupaten Kota Baru, diantaranya Pantai Gedambaan, Gunung Mamake, Siring Laut, dan Gunung Meranti. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru optimis 2021 pembangunan sekolah menengah atas negeri 5 Banjarbaru bisa rampung, hingga siswa tidak lagi belajar menggunakan ruang SMP Negeri 4 Banjarbaru. Meski menemui kendala, baik persiapan lahan, gagalnya pembelian lahan di landasan ulin, hingga klaim masyarakat terhadap lahan yang akan dijadikan sekolah menengah atas negeri 5 Banjarbaru, hingga sekarang proses pembelajaran sekolah sementara dilakukan di SMP Negeri 4 Banjarbaru, di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru M. Aswan, untuk kesiapan lahan guna pembangunan gedung SMA Negeri 5 Banjarbaru nantinya tidak menemui kendala lagi. Aswan menyatakan pembangunan gedung SMA Negeri 5 akan dilaksanakan Pemprov Kalsel tahun ini. Namun dikarenakan adanya pandemi virus corona, realisasinya direncanakan akan dilakukan di tahun 2021 mendatang. Jadi saat ini kita sudah pemerintah provinsi sudah melakukan penerimaan siswa, kalau tidak salah 2 rombongan ya, 2 rombongan belajar 2 kelas. Nah lalu provinsi sendiri ada problem untuk membangunkan. Jadi kalau tanah kita itu kita sudah berikan, sudah hibah. Dari pihak kita sudah. Jadi pemerintah kota sudah menghibahkan tanahnya. Nah, lalu pemerintah provinsi yang jadi masalah karena mereka dengan kaitan reposisi anggaran. Lalu mereka refokus ya. Mereka untuk pengadaan OSB di beberapa kabupaten kota di pending mereka. Nah, tapi mereka berjanji di tahun 2021 mendouble ya pembangunannya. Jadi maksudnya kelas ini kan 2, tahun ini harusnya 2, tahun nanti mereka nomor 4 sekalian. Nah, ditambah dengan ruang guru gitu. Itu janji mereka. Nah, sementara ini pembelajaran kita meminjamkan bangunan gedung di SMP 4 kita anukan di SMP 4.
Lalu di SMP 4 kita pinjamkan namanya 2 ruang kelas. Nah, cuma untuk akan datang untuk 2 itu jadi problem kan nanti. Nah, kita berharap nanti selama nanti kita siapkan juga ruang lain. Nah mereka membangun, pertengahan bisa, jadi kita bisa pindah bangun. Di tahun ajaran 2020 lalu, SMA Negeri 5 Banjarbaru sudah menampung sebanyak 53 siswa baru dan menyediakan guru relawan sebanyak 20 orang tenaga pengajar yang diambil dari berbagai SMA di kota Banjarbaru. Jika pembangunan sekolah tersebut rampung, diharapkan lebih banyak lagi siswa yang bisa tertampung. Rismana, Banjar TV. Selanjutnya kita simak pembagian masker penegakan protokol kesehatan. Informasinya kami hadirkan usai pariwara berikut ini.